di 6 bulan pertama, Tuhan sudah menciptakan bayi itu bisa hidup 6 bulan tanpa makanan apapun selain ASI. Proses laktasi itu adalah proses hormonal. Ya. Stres dikit aja, dijutekin mertua aja, itu pasti produksi ASI itu akan turun. Bener nggak dok? Katanya kalau misalnya bayi yang diberikan ASI eksklusif itu lebih cerdas daripada yang tidak diberikan. Seorang ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif, ibu pekerja buruh nih, ternyata kemampuan mereka untuk mencapai target kerja itu 8 kali lebih besar dibanding ibu yang tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Ya. Nah sekarang nih kalau saya dengar kan ada wacana juga di DPR dok ya terkait pemberian merevisi peraturan itu undang-undang itu untuk memberikan cuti melahirkan menyusui dari 3 bulan menjadi 6 bulan atau bahkan lebih. Ya. Menurut dokter itu sesuatu yang bagus apa gimana dok? Hai sahabat EP1, welcome back to CFV Talk Podcast. Tema hari ini kita mengangkat sesuatu yang sedikit berbeda daripada CFV Talk Podcast sebelumnya. Kita angkat sesuatu yang sangat sedikit unik dan sangat menarik sekali. Jadi kita akan mengangkat tema program laktasi dan pemberian ASI eksklusif bagi teman-teman wanita pekerja. Pada kesempatan ini juga kita akan mengundang 3 narasumber yang sangat keren banget, ciamik juga pastinya. Selamat pagi Mbak Nabila. Selamat pagi Pak. Oke, jadi beliau adalah seorang pegawai PT Angkasa Pura I yang sukses menjalankan program pemberian ASI eksklusif bagi bayinya. Betul Mbak Nabila ya? Betul Pak. Oke. Yang kedua narasumber kita adalah Ibu Florencia. Selamat pagi Bu Flo. Pagi. Oke. Jadi beliau adalah seorang anggota Komite Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I, juga sebagai dosen STP Trisakti dan pemerhati program laktasi. Narasumber ketiga berikutnya adalah pastinya keren ya. Narasumber yang ketiga kita adalah seorang health editor, seorang jurnalis, dan pastinya public figure dan dosen di Universitas Indonesia yang terkait program laktasi. Selamat pagi Dr. Ray Wagyu Basrowi. Good morning dok. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang di CFV Talk. Selamat datang di CFV Talk. Terima kasih. Sehat selalu dok. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Dok, kalau saya baca literatur dokter ya seperti itu, dokter kan seorang chairman dan pendiri founder dari HCC ya, Collaboration Center. Itu apa ya? Bentuknya yayasan apa dok ya? Ya, jadi terima kasih Pak Yudi pertanyaannya. Saya senang pertanyaannya karena Health Collaborative Center itu adalah wujud dari implementasi filosofi dari keilmuan kami, teman-teman di kedokteran kerja untuk meningkatkan produktivitas pekerja, terutama pada pekerja perempuan populasi yang memberikan ASI. Yaitu mereka yang baru kembali dari cuti melahirkan dan harus menghadapi begitu banyak hambatan untuk sukses memberikan ASI eksklusif di tempat kerja. Nah, kami di sini melakukan kajian, review, dan juga memberikan dukungan untuk sukses memberikan ASI eksklusif. Jadi sangat erat sekali nih HCC dengan laktasi ya, dok. Betul. Ya? Nah, kalau saya sebagai orang awam nih, dok, laktasi itu sebenarnya apa sih, dok? Ya. Oke, laktasi kalau pakai bahasa atau terminologi sains atau ilmiah itu adalah proses. Jadi laktasi itu proses menyusui dan memproduksi ASI. Jadi merujuk kepada periode di mana setelah hamil ASI atau cairan yang kita sebut sebagai air susu ibu mulai diproduksi oleh kelenjar ASI atau kelenjar susu yang ada di sistem hormonal ibu sampai kemudian si bayinya disusui atau menyusui, mengkonsumsi. Itu kalau bahasa ilmiahnya. Tetapi kalau saya meminjam bahasa bijak dari guru-guru kami, salah satunya almarhum Prof. Ali Sungkar, beliau tuh selalu bilang, laktasi itu adalah memberi makan masa depan bangsa. Memberi makan khalifah. Kenapa? Karena di 6 bulan pertama, Tuhan sudah menciptakan bayi itu bisa hidup 6 bulan tanpa makanan apapun selain ASI. Jadi nggak perlu pakai nasi, nggak perlu pakai sayur, buah, apalagi
produk-produk dairy. Karena Tuhan sudah maha besar menciptakan kondisi di mana 6 bulan itu dengan proses laktasi, bayi bisa hidup dan bukan hanya hidup, tapi bisa bertumbuh, berkembang, dan menjadi individu yang pintar atau menjadi khalifah komunitas itu hanya dengan air susu ibu. Nah itu sebabnya kenapa, dan ini semua kitab suci kan juga sudah menjelaskan bahwa 6 bulan pertama agama apapun itu bilang nggak usah dikasih makan apa-apa, bayinya cukup ASI. Nah sudah ada kajian filosofis, sudah ada kajian spiritual dan kajian ilmiah yang bilang bahwa ASI adalah makanan satu-satunya dan terbaik. Nah, tugas kita adalah untuk memastikan supaya proses laktasi 6 bulan eksklusif, lanjut 2 tahun kalau bisa lebih, itu untuk membuat khalifah kita, penerus masa depan peradaban manusia, itu bisa tumbuh menjadi individu yang hebat. Nah, kalau kita ngomongin, berarti kan bahasa dokter vital sekali dok, masa ASI eksklusif ini. Nah, terus untuk mendukung itu nih dok, ibu-ibu kita ini sedang menyusui ini gimana sih bisa menghasilkan kualitas ASI yang bagus gitu loh untuk anaknya seperti itu. Ya, nah ini yang penting karena pasti ibu akan nanya kan, oke, saya diwajibkan untuk proteksi 6 bulan pertama ASI eksklusif. Saya harus dibantu dong, saya harus didukung. Nah, ada 2 aspek ilmiah dan aspek psikologis atau filosofis. Aspek ilmiah adalah dukungan proses laktasi itu kan proses hormonal, ya bukan biologis semata-mata. Hormonal artinya apa? Untuk memproduksi air susu ibu oleh kelenjar ASI itu butuh bantuan minimal 2 hormon utama yang namanya prolaktin dan oksitosin. Hormon itu diproduksi di mana sih? Di bagian otak yang namanya hipotalamus. Otak yang juga mengatur mood, otak yang juga mengatur emotional swing ibu. Jadi karena hormon-hormon ini diproduksi di lokasi yang sama dengan mood dan emotional area kompartemen ibu, jadi ibu otomatis nggak boleh stres, gitu dulu. Terus yang kedua, bagaimana supaya sukses atau kualitasnya yang baik? Hormon itu cara kerjanya, cara memproduksi ASI-nya, terutama 2 hormon ini, oksitosin dan prolaktin, ini regularitas, frekuensi. Jadi itu sebabnya yang namanya proses laktasi, supaya kualitas dan kuantitas, jumlah dan mutunya bagus, harus sering-sering dikeluarin. Sering-sering menyusui, dan sering-sering kalau tidak bisa menyusui, diperah atau dipompa. Tapi sekarang kita pakai istilah memerah. Kenapa? Karena hanya dengan pengosongan payudara, 2 hormon ini akan dapat menerima pesan, baik dari ibu, baik dari bayi, bahwa oke, saya mesti kerja nih. Cara kerjanya adalah diproduksi lagi kelenjar susunya sehingga terisi itu di evolusi yang ada di payudara supaya memproduksi air susu lagi. Jadi nomor 1 adalah ibu harus dibantu, nggak boleh stres. Ibu harus bahagia, baik ibu pekerja maupun tidak bekerja. Suaminya terutama harus ikut membantu. Kalau tengah malam itu kan ASI on demand ya. Malam-malam itu bayi 1:30 bisa bangun, nangis, minta disusui, minta menyusui. Suaminya tuh yang nemenin lah. Jangan suaminya tidur gitu kan. Itu sesimpel gitu karena tingkat kebahagiaan ibu itu yang diatur oleh hipotalamus yang memproduksi 2 hormon ini itu sangat terbantu sekali kalau dia merasa tidak sendiri gitu. Setelah itu regularitas, terus memerah, terus menyusui secara langsung. Gitu. Dilarang stres dok ya? Nggak boleh sama sekali. Stres, ya. Iya. Oke. Nah dok, terus dulu ada fenomena dok. Kita kalau tahu nih, fenomena zaman dulu itu kan ibu-ibu itu ternyata memberikan ASI itu nggak lama dok. Sekarang kita tahu kan harus 2 tahun ya dok ya kalau nggak salah ya. Sekarang ASI eksklusif ini 2 tahun. Terus ASI eksklusifnya 6 bulan. 6 bulan ya. Dilanjutkan selama sampai 2 tahun. Nah dalam masa dulu fenomena itu kan kita tahu nih ibu-ibu zaman dulu ini tidak memberikan, maksudnya nggak sampai 6 bulan tuh udah dikasih makanan tambahan suplemen, pisang yang saya tahu sih dok, kasih pisang. Itu oke nggak sih dok? Boleh nggak sih dok sebenarnya? Nggak oke sebenarnya. Dan memang benar fenomena ini bahkan sekarang masih banyak terjadi ya bahkan di kota-kota besar. Itu masih umur 2 minggu setelah keluar dari rumah sakit langsung dikasih pisang yang Iya itu kan dirokat ya. Pisang yang sendok ya. Kemudian kadang-kadang dikasih bubur tim. Nggak boleh. Kenapa? Karena Tuhan itu maha besar. Di 6 bulan pertama sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa ini untuk dibikin supaya ASI itu cukup menghidupi si bayi 6 bulan tanpa makanan apapun. Itu demi keajaibannya ASI yang sudah diciptakan Tuhan itu adalah ASI saja itu sudah menyiapkan zat gizi makro,
yang untuk sumber daya tahan tubuh, untuk sumber tenaga, kemudian zat gizi mikro, vitamin mineral, dan zat gizi penunjang lainnya untuk otak, untuk daya tahan tubuh, dan untuk perkembangan fisik. Nah, 6 bulan itu karena Tuhan sudah menciptakan bayi cukup makan dengan ASI saja, Tuhan itu juga adil. Tuhan bilang karena si kecil itu nggak perlu makanan lain, enzim-enzim yang mencerna, yang harusnya dipakai untuk mencerna makanan lain, nggak diproduksi. Sama Tuhan tuh nggak diproduksi di 6 bulan ini. Nah, begitu kita kasih pisang itu kan ada fruktos, gula buah. Fruktos itu harus dicerna oleh enzim namanya fruktase. Boro-boro, fruktase itu baru mulai diproduksi umur 9 bulan. Nah, apa yang terjadi kalau umur 1 bulan sudah dikasih pisang? Nggak dicerna. Numpuk. Nah, itu sebabnya zaman dulu itu banyak sekali angka kematian bayi, terutama 6 bulan pertama itu karena namanya necrotic enterocolitis. Itu makanannya itu numpuk di dalam jadi bolus, terus jadi obstruksi, jadi sumbatan, infeksi. Itu kenapa? Karena emang enzimnya belum terproduksi, makanya harus dikasih ASI saja, belum lagi dikasih nasi. Nasi itu kan sumber karbohidrat, ya. Dia harus diproduksi oleh enzim yang sama adanya amilase dan lain-lain. Enzimnya belum keluar di 6 bulan pertama ini. Jadi dikasih akan ngendap di dalam. Jadinya tingkat infeksinya tinggi. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus memproteksi ini. Karena agama juga udah mengajarkan bahwa 6 bulan saja itu bayi nggak perlu dikasih macam-macam kok. ASI aja dan cairannya tuh udah banyak banget. Jadi hanya 6 bulan kasih ASI saja, bukan hanya tumbuh dan bukan hanya hidup, tetapi menjadi individu yang kualitas hidupnya luar biasa seumur hidupnya. Jadi itu yang motivasi utama kita adalah kenapa ASI eksklusif 6 bulan nggak boleh utak-atik. Berarti pemberian tambahan itu setelah 6 bulan, Dok? Setelah 6 bulan. Boleh, setelah 6 bulan itu ada istilahnya MPASI-nya. Justru setelah 6 bulan ASI saja udah nggak cukup. Nah, Allah tuh Tuhan tuh maha adil. Bahwa setelah 6 bulan ya anaknya tuh udah harus dilatih karena ASI itu zat besinya udah drop. Terus zat-zat lainnya tuh udah turun, ingredientnya zat aktifnya udah turun. Nah, itu udah harus mulai diperkenalkan dengan yang namanya MPASI, makanan pendamping ASI. 6-9 itu dibikin selunak mungkin supaya karena masih terbiasa dengan air kan dari ASI. Di atas 9 bulan udah mulai tuh dikasih daging, sumber protein, terutama protein hewani. Ya dari daging, hati ayam, dicincang baik-baik supaya bayi itu setelah 1 tahun udah harus makan makanan keluarga. Begitu. Nah, kita ke Buffalo, Dok, sekarang, Dok. Kalau cerita dokter itu kan zaman dulu itu kan, zaman dulu nih Buffalo ya. Jadi zaman dulu itu kan, nah seperti apa nih Buffalo pada saat zaman dulu itu memberikan ASI eksklusif buat anak-anaknya. Oke, zaman dulu ya. Zaman dulu. Iya. Memang zaman dulu. Jadi saya punya anak pertama itu usia 98, Dok ya. 98 itu saya sudah bekerja. Jadi saya dari start nikah itu saya tetap bekerja gitu. Dan kemudian saya hamil dan melahirkan begitu ya. Tapi dulu itu cutinya masih 3 bulan. Jadi saya tuh harus bagaimana nih caranya saya bisa memberikan ASI eksklusif gitu ya. Jadi itu harus ada dukungan dari suami ya, Dok ya. Terus selanjutnya dari keluarga. Jadi dari ibu saya sendiri, dari mertua saya, dan kebenaran juga ibu saya itu pramugari ya. Jadi ibu saya pramugari dan beliaunya itu juga memberikan ASI eksklusif ke saya gitu kan. Jadi saya ada suhu, ibaratnya ada suhu, dan itu ibu saya sendiri gitu kan. Beliau sangat mendukung saya gitu. Dengan segala hambatannya, dengan fasilitas yang belum lengkap seperti sekarang ya. Di kantor saya itu kan saya dulu juga mengajar juga ya dari dulu itu. Di kantor saya itu belum ada namanya fasilitas untuk ruang memerah gitu, belum ada. Terus kulkas juga belum disiapkan di situ. Jadi ya udah buru-buru aja saya dengan perahan tuh, dengan pompaan yang masih manual gitu ya, di kamar mandi gitu kan. Itu udah saya bisa masukkan ke botol gitu, tapi itu jadinya dibuang gitu. Jadi banget ya. Iya, karena kan zaman dulu itu tidak ada fasilitas untuk penyimpanan nggak ada penyimpanan untuk ASI ya. Jadi saya
ya udah dengan berat hati saya harus membuang. Tapi di saat saya berangkat, saya ini nih, karena pagi kan saya udah sarapan ya dok ya, setelah subuh tuh saya udah bela-belain sarapan. Sejam setelah itu udah keras lagi. Selanjutnya saya sebelum ke kantor itu saya udah kasih dulu si baby. Terus jam istirahat kebenaran itu kantor saya dan rumah saya itu dekat, tidak jauh. Jadi alhamdulillah saya selalu ditungguin mertua atau ibu saya waktu itu sudah tidak bekerja lagi, jadi bisa gantian gitu kan. Selama 6 bulan tuh full ganti-gantian nganterin itu si bayi itu ke kantor saya gitu. Nih disusuin dulu gitu. Jadi disusuin tapi di mobil gitu. Okay. Jadi ya udahlah, yang penting ada tempat, seperti itu aja sih. Itu gitu. terus bekerja Bu Flo ya sampai anak ketiga Bu? Sampai sekarang kan? Sampai Saya sekarang, masih ini ya ibaratnya. Jadi sekarang saya bisa sebagai konselor ya, tapi saya belum belum ikut sertifikasi ya, tapi minimal adalah beberapa ibu-ibu nih yang udah mulai agak bimbang, aduh gimana nih saya nggak bisa nih gitu kan, 6 bulan lama juga gitu kan ASI eksklusif 6 bulan ya dok ya. Betul. Gitu kan, aduh nggak bisa nih kayaknya saya nggak nyampe nih gini. Saya bilang ayo terus semangat, yang penting dukungan dari suami ada gitu kan, dengan segala upayanya gitu ya, seperti itu sih dok. Mas Yudi juga ya, itu padahal dulu bener-bener nggak ada fasilitas di kantor gitu. Jadi ya saya aja yang harus semangat, saya harus bisa paling tidak 6 bulan nih full gitu. Saya nggak mau padahal dari mertua saya itu ya, maksudnya kan masih agak kolot ya. Itu udah ya itu dikasih ini aja tambahan pisang, nih anakmu nih nangis terus nih. Jadi belum jamnya saya istirahat, udah nih anakmu nangis terus nih gimana nih gitu kan. Jadi kayak gitu terus udah ngedatengin ke situ gitu, nyamperin saya ke kantor. Ya namun ini terus, aduh jangan Bu, jangan dikasih ini makanan tambahan gitu kan. Saya pengen sampai 6 bulan berhasil lah gitu, bisa ngasih ASI gitu. Kayak Dan gitu sukses sih. dengan Alhamdulillah. sukses ya. Iya, alhamdulillah. 3 anak saya semuanya. Hebat. Iya. Hebat. 3 anak saya. Nah, kalau yang ketiga ini kan sekarang 9 tahun ya, gitu. Nah, itu juga kalau yang terakhir ini udah alhamdulillah udah lumayan. Fasilitas di kantor sudah ada kulkas, terus untuk memerahnya juga udah elektrik ya, Dok ya. Memerahnya langsung masukin ke dot kan, terus abis itu kan ada ini juga ada tempat-tempatnya ya, ada kayak yang kayak saset itu ya, dimasukkan otomatis di situ via selang itu kan, terus disimpan di kulkas. Alhamdulillah udah inilah lengkap fasilitasnya. Itu kan tahun 2013 anak saya yang ketiga. Gitu. Berarti Bu Flo sebenarnya tadi dokternya kan nyampein tuh nggak boleh ini terus ASI eksklusif 6 bulan dan seterusnya tidak boleh. Berarti udah paham ya sebenarnya Bu Flo ya? Oh sangat paham. Dan udah dilakukan itu poinnya itu kan. Memang pemerhati program laktasi memang ya. Iya. Sampai sekarang saya di sini, saya masuk sini itu suka saya tanya-tanya, kebenaran kan saya di ini ya komite nominasi dan remunerasi, jadi kan hubungannya dengan SDM-nya ya gitu ya. Itu kalau ketemu sama teman-teman yang muda-muda nih gitu ya, saya selalu bertanya gitu, gimana gitu kan, gimana udah berkeluarga gitu kan, apa sekarang sedang menjalankan program laktasi gitu kan, gimana ada kendala hambatan seperti itu sih dok, seperti itu sih Mas Yudi. Ya. Mbak Nabila sebagai pegawai Angkasa Pura nih, tadi diceritakan Bu Flo ya, tadi udah panjang lebar banget nih. Nah sebagai pegawai Angkasa Pura ini kan Mbak Nabila ini ya kita anggap sebagai sukses ya memberikan program ASI eksklusif buat bayinya gitu ya. Nah pada saat pelaksanaan pemberian ASI eksklusif ini ada kendala nggak, hambatan Mbak Nabila selama melaksanakan itu? Kalau hambatan sempat pernah ada Pak. Karena pada saat usia anak saya 4 bulan itu sempat produksi ASI menurun seperti itu. Karena mungkin dari padatnya pekerjaan maupun juga tingkat stres pekerjaan seperti itu kan Pak. Namun kembali lagi komitmen saya di awal pada saat saya melahirkan anak saya bahwa saya ingin memberikan ASI secara eksklusif kepada anak saya sesuai dengan yang telah dianjurkan seperti itu. Maka dari itu saya untuk menjaga demand tersebut, menjaga hasil ASI
saya memerah ASI saya di kantor secara secara tepat waktu seperti itu Pak. Ada penjadwalan yang saya bikin secara rutin seperti itu, dan juga saya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa meningkatkan ASI seperti makan bayam, katuk, terus kacang almond, dan juga menjaga asupan mineral dalam tubuh saya seperti itu sih Pak. Berarti hampir nggak ada hambatan ya? Alhamdulillahnya Dalam lingkup perusahaan juga nggak ada resistensi ya? Enggak, karena Resisten nggak ada ya? karena atasan saya juga mendukung Pak. Kan Oke, kebetulan keren. atasan saya sangat mendukung dan sangat suportif. Yang telah saya alami seperti apa seperti itu sih Pak. Dan juga di ruangan kan sudah ada kulkas, Iya, terus betul. ada ruangan tersendiri untuk kita memerah ASI kita seperti itu sih Pak. Dan memberikan kita waktu untuk memerah ASI tersebut. Oke. Nah Dok, terkait tadi pernyataan Bu Flo, Mbak Ya. Nabila seperti itu. Ini kan kalau yang normal ya Dok ya, ibu menyusui itu keluar ASINya banyak seperti itu. Nah kalau ada kasus-kasus ibu-ibu yang baru melahirkan tidak bisa mengeluarkan ASI eksklusif ini gimana Dok? Iya. Seperti apa kasusnya? Kasusnya pasti banyak ya. Kenapa? Karena balik lagi yang saya bilang, proses laktasi itu adalah proses hormonal. Ya. Stres dikit aja, dijutekin mertua aja, itu pasti produksi ASI itu akan turun. Ngaruh banget ya, Dok. Yang paling berpotensi untuk bikin stres kan adalah salah satunya kan diomelin mertua kan. Iya, betul. Itu pasti produksi ASI-nya. Kenapa? Karena hormon stres karena punya konflik itu, jadi sistem hormon itu kan mekanismenya umpan balik. Nah, hormon prolaktin, oksitosin, ada hormon endorfin, hormon kebahagiaan, itu akan gampang turun kalau hormon kortisol, itu yang namanya hormon stres, itu naik. Jadi hormon-hormonnya itu turun gitu loh. Nah, begitu hormon stresnya naik, hormon yang bisa membantu produksi ASI itu juga akan turun gitu. Nah, dan ini kasusnya akan banyak terjadi, dan banyak banget kondisinya yang membuat kemudian ibu gagal memberikan ASI eksklusif. Makanya menjawab ini, saya mau balik lagi ke yang disampaikan Ibu Flora tadi, Ibu Florencia tadi. Itu sebabnya ibu menyusui nggak boleh dibiarin, harus didukung. Nggak semua orang sukses seperti Bu Flo loh, ya, yang mandiri, cari usaha sendiri, ya. Anak pertama beliau kan itu usaha beliau sendiri. Betul. Nah, itu nggak bisa. Negara, tempat kerja, komunitas, terutama keluarga itu harus mendukung. Kenapa? Karena balik lagi ke filosofinya. Ibu-ibu menyusui si kecil itu untuk ngasih makan bangsa. Jadi semua komponen bangsa itu harus mendukung ibu nggak bisa dibiarin sendiri gitu. Betul. Dan akan banyak sekali, karena sekali lagi proses hormonal, akan banyak sekali ibu yang berpotensi gagal. Ya, Indonesia sekarang masih sekitar 50-60%. Bahkan kalau diikutin studi yang lebih detail, yang benar-benar ASI eksklusif 6 bulan top, ya, 6 bulan murni, itu masih sekitar 46-47%. Artinya apa? Hanya sekitar 4 dari 10 ibu di Indonesia yang berhasil memberikan ASI. Dan itu yang menarik turun itu adalah populasi ibu pekerja. Kenapa? Karena dukungan di tempat kerja itu juga penelitian kami ya bilang bahwa meskipun sudah ada peraturan, tidak semua seperti Angkasa Pura. Satu, ya, banyak sekali peraturan apalagi di pabrik-pabrik yang dukungannya itu belum maksimal, sehingga ibu itu tidak memiliki flexible working hour untuk memerah ASI sesering mungkin, apalagi membawa anaknya untuk ke tempat kerja. Jadi potensi gagalnya itu besar sekali. Ya, jadi hambatannya apa? Hambatannya adalah satu, stresnya tinggi, itu bisa bikin produksi kurang. Kemudian yang kedua adalah dukungan di tempat kerjanya, itu biasanya yang kurang maksimal, sehingga ibu kemudian gagal memberikan ASI. Dan yang ketiga, ini yang masalah klasik, status nutrisi. Status gizi. Tidak semua ibu seberuntung Ibu Flo dan Mbak Nabila ya, mendapat asupan nutrisi yang baik. Bahkan sampai ada kacang almond macam itu udah luar biasa banget. Kalau ibu-ibu yang ada di slum area itu mereka tidak seberuntung kita, itu status nutrisinya pun tidak akan baik. Jadi kualitas hasilnya pun akan kurang baik. Makanya itu, balik lagi, negara harus punya tempat kerja harus mengambil posisi untuk mendukung Ibu Flo, Mbak Nabila, dan teman-teman semuanya. Bentuk dukungannya seperti apa Dok? Ya, kalau balik lagi ke tempat kerja, orientasinya saya udah beberapa kali ngobrol sama Bu Flo. Dukungan laktasi di tempat kerja itu cost atau investasi sih? Balikin lagi ya. Tempat kerja tidak boleh menganggap dukungan laktasi itu sebagai cost, sebagai pembiayaan, apalagi sebagai pengeluaran, nggak pernah boleh dianggap ya. Dukungan laktasi di tempat kerja, baik
fasilitas, baik promosinya, baik edukasinya, termasuk orangnya, itu harus dianggap sebagai investasi. Kenapa? Karena akan balik. Yang akan balik itu dalam bentuk return of investment-nya kehitung. Ya. Yang paling gampang gini, berdasarkan penelitian kami, dari 2017 sampai 2019, ternyata waktu kita bikin penelitian di pabrik, seorang ibu yang berhasil memberikan AC eksklusif, ibu pekerja buruh nih, ternyata ada 2 komponen produktivitasnya. Absensinya itu lebih baik dibanding ibu yang tidak berhasil memberikan AC eksklusif. Kemudian tingkat pencapaian target kerja, karena buruh itu kan dihitung dari hasilnya apalagi di manufaktur. Berapa banyak sepatu, berapa banyak sewing yang dia bikin. Ternyata kemampuan mereka untuk mencapai target kerja itu 8 kali lebih besar dibanding ibu yang tidak berhasil memberikan AC eksklusif. Kenapa? Karena setelah kita kaji, ternyata karena di tempat kerja itu ada dukungan laktasi yang luar biasa. Nah sekarang balikin lagi, dengan data-data seperti ini dan data di luar negeri udah banyak banget. Kalau pada pekerja kantoran di luar negeri, itu bahkan di luar negeri kenapa cutinya itu dibikin sampai 1 tahun? Karena begitu mereka kembali dari cuti, mereka lebih produktif. Itu penelitian di Skandinavia, di negara-negara barat. Nah itu sebabnya benar-benar diganti perspektifnya, bahwa dukungan laktasi itu adalah investasi. Investasi untuk kualitas sumber daya manusia, untuk karyawan, supaya mereka kembali menjadi tenaga kerja yang lebih berkualitas. Berarti kan konsepnya gini dok ya, kalau nih ibu-ibu nggak stres, dia menyusuin kasih hasil eksklusif bagus, produktivitas tinggi ya? Oh iya, naik gitu ya? Iya, 8 kali lebih baik dibanding yang tidak dapat AC eksklusif. Berarti itu kan bisa sebagai dasar dari perusahaan-perusahaan sebagai untuk memberikan yang tadi dokter sampaikan itu investasi ya, harus menyiapkan tempat fasilitas untuk ASI ya gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, dan harus diingat dukungan laktasi di tempat kerja, kita sudah beberapa kali ngobrol Bu Flo, bukan cuma fasilitas loh. Justru fasilitas itu poin ketiga. Poin pertama dan kedua itu adalah kebijakan tempat kerja, dan yang kedua itu adalah flexible working hour. Ya. Baru kemudian ada SDM. Jadi fasilitas itu ternyata belakangan gitu. Harus ada, tapi nomor 1 adalah komitmen tempat kerja, terus flexible working hour, dan dukungan dari peer support. Ya. Jadi SDM-nya harus ada yang saling sharing di tempat kerja, harus ada yang menjadi motivator laktasi di tempat kerja. Nah, ini berdasarkan penelitian kami di beberapa tempat kerja, bahwa model seperti ini bisa sukses bikin angka AC eksklusif naik lebih dari 50%. Keren. Bu Flo, nah menyambung dari dokter ini. Nah, Ibu sebagai anggota komisaris ya di Angkasa Pura I, Ibu melihat seperti apa nih Angkasa Pura I dalam memberikan dukungan fasilitas terhadap pemberian ASI untuk pekerja wanita? Ya, terima kasih. Saya lihat ya di pusat ya, di Gedung Geraha itu saya lihat kan, saya masuk sini gitu ya. Saya karena pemerhati program laktasi, jadi saya langsung cari tahu gitu kan. Fasilitas apa nih untuk mendukung program laktasi di Angkasa Pura I. Ternyata sudah ada fasilitasnya. Tepuk tangan dulu. Ya, di situ sudah ada fasilitasnya, sudah disediakan gitu ya. Lengkap. Jadi ini dok ada kulkasnya ada gitu ya untuk menyimpan ASI setelah diperah begitu kan. Terus untuk working hours-nya sudah sangat fleksibel dok. Jadi misalnya izin gitu ya ke contohnya misalnya kita di bawah VP, udah sama VP-nya juga ya silakan aja gitu kan. Juga istilahnya memerah ASI juga tidak lama ya dok ya. Gitu. Jadi udah lengkap sekali, dukungan dari atasan juga sudah sangat mendukung, seperti itu sih di sini. Hanya untuk yang program konselor tadi ya, itu memang belum terlaksana. Jadi tapi ada komunitasnya ya Mbak Nabila ya. Jadi untuk bisa saling mendukung saja, saling menguatkan, karena di komunitas itu kan beberapa ibu-ibu juga sudah berhasil ya bisa memberikan ASI eksklusif. Seperti itu sih. Ya. Nah, Mbak Nabila, tadi sampaikan Bu Flo, ternyata kan di kantor pusat nih di Gedung Geraha Angkasa Pura ini telah disediakan
tempat Ruang untuk laktasi. nursery room ya. Di lantai 1. Nah, waktu saat kemarin-kemarin dimanfaatkan ya, Mbak Mandila? Iya, dimanfaatkan sekali, Pak. Apalagi kan yang seperti Ibu Flu sampaikan sudah ada fasilitasnya ya, Iya, Bu, ya, seperti ada kulkas buat penyimpanan hasil-hasil Hasil kita, perahan, ya. seperti itu. Dan juga ruangannya juga cukup nyaman untuk kita melakukan kegiatan tersebut sih, Pak. Sesuai dengan standar ya mungkin ya? Iya, alat-alatnya lengkap ya? ada kursi, ada meja, Iya, ada iya, kulkas seperti itu. Dan juga tempatnya juga tertutup, jadi kan kita tidak ini ya. Jadi nyaman untuk melakukan hal tersebut seperti itu. Itu poinnya yang paling penting. Fasilitas ruang laktasi itu nomor satu adalah privacy. Iya. Iya, Kenapa? Karena tingkat kegagalan pengguna, itu penelitian kami sudah membuktikan bahwa tingkat kegagalan pekerja perempuan memanfaatkan ruang laktasi adalah karena tidak private. Masih dipakai untuk musola karyawan pria. Ya, akhirnya apa? Yang akan tersingkir siapa? Ya ibu menyusui. Iya. Ibu menyusui akhirnya memilih untuk memerah ASI di toilet atau di kamar mandi. Iya. Padahal harusnya itu haknya. Ya. Iya, Makanya hebat banget kalau di Angkasa Pura Mbak Nabila bilang tertutup dan private, itu emang harus begitu. Iya. Itu bagian dari proteksi hak asasi ibu menyusui. Iya. Keren ya berarti ya. Udah sesuai Mbak Nabila ya. Iya, sudah. Udah ya. Sudah Ada banget perlu ya. improve nggak Mbak? Gimana, Pak? Perlu diimprove, ada sesuatu yang perlu ditambahkan? Apa Mungkin sudah cukup? diperbanyak ya, Bu ya. Betul. Ruangannya, karena kan di sini kan pegawai wanitanya cukup banyak seperti itu ya, Pak. Dan setiap tahunnya kan ada bayi-bayi baru lahir lagi seperti itu sih, Pak. Mungkin diperbanyak tempat laktasinya. Nah Dok, tadi sampaikan kan untuk bayi ini ASINya biar keluar, ibu-ibu ini kan dukungan dari suami pasti Dok ya, keluarga dan sekitar itu. Nah kalau dukungannya itu apa? Biar istri nggak stres saja, apa ada dukungan lain Dok? Seperti apa Dok? Ada anekdot bilang bahwa selain dukungan pendampingan dan dukungan emosional, karena masalah gizi kan penting ya, status gizi. Ya harus ada dukungan finansial. Tapi kemudian minimal pemenuhan gizi to put the food on the table gitu. Ya. Itu sebabnya yang namanya ibu hamil sekarang ada program pemerintah kan, itu ditambahkan saat besi dan lain-lain. Itu penting sekali. Jadi tapi poinnya sebenarnya dukungan gitu loh. Jadi dukungan bentuk komitmen. Jadi kelihatan ibu itu kan sekali lagi yang proses psikologis. Ibu merasa bahwa cukup dibikin situasi atau suasana di mana ibu menyusui merasa tidak sendiri, itu pasti produksi ASINya bagus. Dan yang kedua adalah regularitas. Ya. Memerah dan menyusui secara langsung itu harus sesering mungkin, terutama di 6 bulan pertama. Ya. Jadi kalaupun bayi lagi tidur, tetapi payudara udah mulai penuh, karena payudara itu kan pengosongan payudara itu harus 2 jam maksimal. Ya, iya 1,5 sampai 2 jam. Di atas 2 jam itu pasti udah mulai merembeskan ya. Itu karena apa? Karena udah penuh, alveolus kantong-kantong ASINya udah penuh. Jadi itu sebabnya setiap 2 jam. Makanya di tempat kerja nggak boleh tuh tempat kerja atau perusahaan cuma bilang ibu cuma bisa menyusui jam makan siang. Lu berarti 4 jam. Nggak bisa. Karena kalau nggak dikeluarin, kalau nggak diperah, kalau tidak disusui secara langsung, akhirnya akan mengering sendiri. Ya, karena kan mekanisme umpan balik. Jadi di seminggu pertama mungkin dia masih akan merembes terus, tapi ini akan berhenti sendiri, produksinya habis. Jadi makanya harus sering mungkin. Setiap 2 jam, paling lama 2 jam itu harus segera disusui data. Tapi di tempat kerja juga ini yang penting. Pendapat Mbak Nabila tadi, dibikin lebih banyak. Ya, betul. Itu ada hitung-hitungannya, saya lupa itu sekitar 1:30. Kalau udah ada 30, kalau udah di atas 30 harusnya udah lebih dari 2. Udah lebih dari 1 ruang laktasi. Kenapa? Karena antriannya panjang. Kemudian yang kedua adalah kalau satu ruangan itu udah ada 5 sampai 6 ibu, jatuhnya kan gosip ya. Kalau gosip selesai gitu ya. Iya. Kalau gosip percaya deh, ada penelitian di banyak negara menyusui, memerah dan terutama memerah ya. Kalau menyusui itu kan ada refleksi sucking langsung dari bayi. Itu pasti akan terserap langsung, akan keluar langsung. Tapi kalau mompa atau memerah, apalagi pakai alat yang elektronik, kalau sampai gosip, itu produksi ASI nggak akan bagus. Dan peraturan pemerintah, peraturan hasil penelitian kita juga break di ruang menyusui, ruang laktasi, itu paling lama 20 menit. Itu juga kantor juga harus very strict.
kalau satu ibu udah lebih dari 20 menit di dalam ruang laktasi, pasti udah gosip. Cek deh, kalau udah ada 2 atau 3 orang di dalam, itu pasti udah gosip, karena udah nggak efektif, percuma. Ya. Proses memerahnya nggak bagus, kemudian yang kedua adalah produktivitas juga otomatis terganggu. Ya. Makanya dibanyakin, ya, kalau udah 30 dibanyakin dan tetap harus dijadwalin gitu. Pokoknya 30 menit maksimal. Pakai timer gitu dong. Nggak apa-apa. Karena itu juga bagian, karena nggak akan efektif. ASI itu udah nggak akan keluar kalau udah 30 menit di dalam. Iya kan? Kita mending gitu aja deh. Betul sekali tuh. Berarti Atau ada satgasnya ASI. Itu iya. Ya, Dok, ya. Berarti itu salah satu motivator. menjaga produktivitas kerja juga gitu dong ya. Betul, Jadi harus betul. memahami juga ya, atasan memahami, perusahaan memahami juga. Betul. Pelakunya juga harusnya memahami ya. Iya, Karyawannya iya, memahami iya. juga. Ya. Betul. Jadi ada batas, saya harus maksimal udah nggak keluar ASI-nya, ya saya kembali bekerja seperti itu dok ya. Iya. Kalau Bu Flo gitu juga Bu dulu waktu saat memberikan ASI-nya tuh. Kalau dulu itu kan ya zaman dulu dan zaman jahiliyah kayaknya ya. Tapi Ibu dulu Itu dia. di ini Itu Bu dia. ya, di toilet Bu ya infonya. Saya di toilet. Oh berarti nggak bernama juga ya? Dan apa namanya kan karena rumah saya dengan kantor saya dekat, jadi babynya dibawa ke kantor dan menyusuinya di mobil gitu. Nah, kalau misalnya pagi gitu ya jam-jam 10 gitu juga udah penuh dok gitu kan. Jadi udah penuh ya udah saya merah di toilet gitu kan. Tapi kan nggak disimpan, jadi dibuang gitu kan. Karena udah penuh lagi, buang lagi penuh, buang lagi kan kayaknya sedih banget ya seperti itu ya, mubazir banget kan begitu kan. Tapi kalau anak saya sih kan bisa dapatnya yang hasil apa namanya tuh yang sudah saya perah sebelumnya kan begitu. Nah jadi ya itulah kendalanya gitu. Karena fasilitas nggak ada gitu kan. Alhamdulillahnya dukungan suami, dukungan mertua dan ibu saya sendiri begitu. Itu menjadi motivasi. Ya, jadi motivasi saya. Karena kan tadi sudah kalau udah ada gangguan dari mertua ya kan. Itu sudah sangat mempengaruhi kan ya dok ya. Alhamdulillah mertua saya sangat mendukung. Wah, itu aja sih. Terutama keluarga sih. Saya bisanya bertahan 6 bulan ya eksklusif itu ya karena suami dan keluarga itu aja sih. Begitu. Nah kalau Mbak Nabila jaga produktivitas kerja gimana pada saat memberikan ASI ini? Apa tadi sama seperti yang sampaikan dokter? Iya. Seperti apa? Kalau di saya sendiri tuh bikin jadwal buat memerah kayak gitu dok. Misalnya kayak 2 jam sekali atau 3 jam sekali kayak gitu. Biar walaupun jauh dari anak, demandnya itu tetap terjaga seperti itu. Jadi kan yang kayak seperti dokter sampaikan semuanya ada di otak ya dok. Jadi biar produktivitas tetap jalan buat ASI-nya. Berarti ada kode-kode dari tubuh dok ya berarti ya? Iya. Saatnya memerah gitu ya? Betul. Biasanya seperti payudara mulai mengeras seperti itu Pak. Dia mulai. Sip gitu ya. Saya boleh nggak mengomentari Bu Flo tadi bilang sempat mompa di toilet, di mobil. Boleh. Ini yang nggak boleh terjadi lagi sekarang. Oke. Ya. Kenapa? Karena ibu menyusui itu nggak boleh harus humanis loh. Ya, jadi itu ngasih makan penerus bangsa loh. Masa ngasih makannya di toilet. Jadi kita selalu ngambil ini gini. Kita selalu ngambil analoginya gini. Buat orang dewasa, mau nggak makanan kita diolah di toilet? Betul. Mau nggak makanan kita diolah di Itu mobil? dia dok. Itu Kalau dia kita dok. nggak mau, bayi pun nggak mau. Kalau Dia, kita Dok. nggak boleh makanan kita diolah di toilet, bayi juga nggak boleh. Iya. Ya gitu. Jadi makanya ini proteksi itu hak asasi ibu menyusui itu benar-benar harus dijaga, dan apesnya paling banyak dilanggar tanpa kita sadari. Membiarkan ibu memerah ASI di toilet itu pelanggaran hak asasi yang luar biasa. Beneran. Untungnya alhamdulillah sekarang sudah terjadi. Makanya salut banget untuk tempat kerja seperti Angkasa Pura I ini benar-benar harus dipublikasi bahwa perlindungan ini nomor 1 perlindungan dulu, perlindungan proteksi hak asasi, hak menyusui, bukan menyusui terhadap ibunya tapi juga hak bayinya juga dilindungi oleh tempat kerja. Betul. Itulah perbedaan yang zaman dulu dan zaman sekarang kan begitu kan. Saya sampaikan tadi zaman jahiliyah sama zaman modern gitu. Dulu kan karena terpaksa mungkin ya, Bu Flo ya? Iya, Di toilet karena itu memang ya? Karena nggak ada fasilitasnya dan saya ingin memberikan eksklusif gitu ASI-nya. Ya udah, di mana aja deh, gimana caranya, yang penting saya bisa itu aja. Syukurnya sekarang udah ada Permenkes 15 itu dok ya, 2012 ya, 2013. wajib memberikan tempat ya, fasilitas itu dok ya.
Kan saya Oh, iya, 97, 98. Iya, makanya Permenkesnya bertahun 2013 Nah, ya. itu dia. Nah dok, terus ada wacana nih dok kita. Tadi dokter juga sudah menyampaikan di awal itu, kalau di luar sana itu adalah cutinya itu 1 tahun seperti itu ya. Ya. Nah sekarang nih kalau saya dengar kan ada wacana juga di DPR dok ya terkait pemberian merevisi peraturan itu, undang-undang itu untuk memberikan cuti melahirkan menyusui dari 3 bulan menjadi 6 bulan atau bahkan lebih. Ya. Menurut dokter itu sesuatu yang bagus apa gimana dok? Bukan bagus lagi, harus kita kawal bersama supaya terjadi, supaya kejadian. Karena RUU KIA, Rancangan Undang-Undang Kesehatan Ibu Anak yang diinisiasi oleh DPR, ini terus terang Indonesia udah telat. Negara lain tuh udah puluhan tahun sebelum kita udah ngasih cuti 6 bulan. Kemudian yang kedua adalah negara tetangga kita aja yang tidak lebih kaya dari kita, cutinya udah lebih dari 3 bulan. Nah sekarang mungkin pertanyaannya adalah kenapa harus cuti yang diutak-atik? Kenapa tidak dukungan di tempat kerja? Karena memang faktor cuti yang hanya 3 bulan itu sudah banyak literatur review mengatakan bahwa ini adalah faktor penghambat utama ibu pekerja untuk sukses memberikan ASI eksklusif. Karena dengan meninggalkan, apalagi di Indonesia sekarang kan cuti 3 bulan tapi nggak boleh block leave. Harus ngambil seperti Mbak Nabila ya, harus ngambil 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan udah harus kembali bekerja. Artinya seorang ibu pekerja yang menyusui harus meninggalkan bayinya pada usianya masih 1,5 bulan. Ada 4,5 bulan di mana dia harus nyambi, juggling. Iya. Ya kan, nyambi antara bekerja dan menyusui. Dan ini percaya deh, tanya sendiri. Itu salah satu pekerjaan yang paling sulit dalam sejarah peradaban dunia. Iya. Sejarah peradaban manusia. Karena menyusui, ya, memerah ASI sambil bekerja, itu apalagi pada buruh, itu sulit banget. Nah itu sebabnya kita kawal bersama supaya DPR bisa menggolkan RUU KIA, di mana salah satu elemennya adalah cuti sampai 6 bulan. Karena kalau cuti sampai 6 bulan berbayar, itu half of our leg itu udah lebih gampang. Karena orientasinya adalah jangan lihat cutinya. Orientasinya jangan lihat ibunya. Orientasinya adalah lihat bagaimana dalam 6 bulan bayi masa depan bangsa kita itu mendapatkan asupan nutrisi, asupan kasih sayang langsung dari ibunya. Itu orientasinya. Kita lihatnya dari situ. Jangan kita lihat, waduh cuti terus perusahaan bayar lagi, tambah 3 bulan lagi. Enggak. Lihat aspek investasi jangka panjang buat negara. Iya. Gitu. Ya itu tadi sampaikan dokter itu sebagai anak masa depan ini dok ya, penerus bangsa ya. Khalifah kan. Khalifah. Keren. Nah, Bu Flo, saya mau nanya, tadi kan terkait dengan Ibu udah nyampaikan dengan fasilitas yang ada di kantor pusatnya Angkasa Pura ya. Iya. Nah, kalau Ibu sedang melakukan perjalanan traveling terus ke bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura I, itu gimana Bu dalam rangka mendukung ASI-nya ini? Apakah ada nursery room seluruh di bandara gimana Bu? Alhamdulillah ya, setiap saya melakukan kegiatan monitoring ya dok ya, ke cabang-cabang itu sudah ada di tiap bandara dan juga di kantor cabangnya sudah ada nursery room gitu. Jadi sudah sangat mendukung ya program laktasi kepada perempuan yang produktif itu. Kalau saya lihat sih seperti itu. Dan berarti juga untuk atasan-atasannya gitu juga udah sangat fleksibel gitu. Memberikan waktu untuk ibu-ibu produktif ini memberikan ASI eksklusifnya itu maksudnya bisa memerah gitu ya, bisa memerah dan kemudian disimpan di fasilitas yang telah disediakan, seperti itu sih bentuk dukungannya. Udah mantap banget sih, keren banget sih, di cabang juga udah tersedia fasilitas itu untuk mendukung. Kita untuk pengguna jasa juga oke ya? Sudah, oke semua dok. Iya dok. Ya. Monggo, mungkin boleh dikunjungi nanti next sama dokter. Siap. Kami dampingi dok. Siap. Kalau keliling-keliling itu seru. Oke. Nah, Mbak Nabila sebagai ibu ya, menyusui udah sukses memberikan ASI. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan ke dokter nih? Mungkin ada pertanyaan ganjel gitu. Dok, apa sih? Monggo loh. Ada unek-unek. Boleh dok. Boleh. Iya dok, saya pengen tanya gini dok, ada stereotip di luar yang mengatakan bahwa ibu menyusui itu banyak kehilangan kalsium.
dan mudah untuk terkena osteoporosis. Itu fakta atau hoax? Dan gimana cara ngatasinnya dok? Karena kan saya sendiri dok ya mengalami pada saat saya hamil dan menyusui itu banyak banget tuh dok kayak karies gigi numbuh, terus mulai sakit tulang kayak gitu. Nah itu gimana dok caranya buat mengantisipasi hal itu? Ya, nomor satu ya mitos, hoax. ASI itu sudah diciptakan proses biologisnya oleh Yang Maha Kuasa untuk diproduksi ibu untuk bayi tanpa mengambil satupun komponen yang dipakai untuk pertumbuhan ibu, untuk kehidupan ibu. Dan itu sudah banyak penelitian biomolekuler bilang nggak ada satupun kebutuhan gizi dari ibu yang ditransfer tapi ngambil cadangan dari ibu, enggak, kecuali zat besi. Zat besi di 6 bulan pertama, kenapa? Karena zat besi itu banyak diproduksi di sekitar rahim pada saat hamil. Nah, zat besi itu benar-benar satu-satunya zat gizi yang hanya ditransfer ibu selama 6 bulan pertama aja. Yang lain-lain itu enggak, karena emang ya Tuhan Maha Adil. Ngasih makan buat bayi itu bukan dengan cara ngambil haknya ibu. Jadi itu mitos. Cara mengatasinya gimana? Ya nomor satu memang edukasi. Kita nggak boleh capek-capek. Nah, saya dengar tadi kan Bu Flo juga bilang di AP1 Angkatan 1 udah ada grup ini kan. Udah, Dok, peer group. Peer group. Nah, peer support ini adalah media yang paling baik untuk mengedukasi hoax dan mitos seperti ini. Jangan capek-capek. Jangan capek-capek untuk komunikasi, edukasi, dan jangan capek-capek untuk sharing your best practice, your success factor, ya kan? Kayak Bu Flo bilang tadi, dulu zaman jahili aja bisa berhasil, ya kan? Sekarang nggak bisa. Itu harus disampaikan lagi ya, dok. Penting banget loh. Gitu. Jadi Bu Flo, Mbak Nabila kalau udah punya WhatsApp group, lanjut aja gitu dok ya. Iya. Lanjut. Kalau perlu dibesarin dok ya. Dibesarin. Dan pakai konselor laktasi di dalam. Sama ada lagi dok, mau nanya dok. Apa nih? Benar nggak dok? Katanya kalau misalnya bayi yang diberikan ASI eksklusif itu lebih cerdas daripada yang tidak diberikan. Fakta. Iya. Kenapa, Evidence dok? based, scientific based. Kenapa? Karena satu, yang dapat ASI eksklusif di dalam ASI itu yang namanya ADHA, omega, L-cipuva, long chain polyunsaturated fatty acid yang jadi materi jualan susu formula. Itu kan susu formula itu terinspirasi dari golden standard. Golden standardnya apa sih? ASI. Jadi semua itu ada di ASI. Susu formula kan tujuannya untuk mengisi gap kan, yang ada dari ASI. Jadi kalau dari ASI udah ada, ya dapat pasti gitu. Jadi faktanya adalah memang, dan ada banyak penelitian, bahkan penelitian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pada anak Indonesia membuktikan bahwa bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan, kemudian mendapatkan stimulasi, nggak boleh lupa ya, stimulasi juga penting, dan MPASI yang baik setelah 6 bulan, prestasi akademik mereka lebih bagus. Nilai sains mereka, matematikanya lebih tinggi dibanding yang nggak dapat ASI eksklusif. Dan yang ketiga adalah kemampuan landscaping skill. Landscaping skill itu yang kalau main Lego, mereka bisa bikin robot, mobil yang bagus. Itu lebih baik bayi-bayi yang dapat ASI eksklusif. Jadi that's fact, itu fakta. Keren. Itu mana boleh ya? Iya. Jadi that's fakta. Semakin semangat nih Pak kalau punya anak lagi nih sampai 6 bulan lebih nih. Dan dia ini ya masih produktif nih dia nih. Kalau saya sudah selesai. Program nambah lagi katanya. Iya, betul. Saya nunggu cuti yang tadi Pak diperpanjang. Nah dok, pertanyaannya sekarang. Nah kalau ibu-ibunya lagi sakit nih, ibunya lagi menyusui sakit tuh, tetap boleh memberikan ASI apa gimana dok? Ya, ini pertanyaan penting banget nih. Satu, ada namanya kontraindikasi pemberian ASI eksklusif. Ada kondisi medis yang ibu disarankan untuk sebaiknya tidak memberikan ASI. Yaitu pada saat ibu sedang dalam masa kemoterapi. Ibu yang sedang dalam masa terapi yang menggunakan obat-obat psikotropika. Ya kan? Karena ada saat psikotropika itu langsung melewat sawar darah ASI. Jadi artinya barriernya itu nggak ketahan. Jadi langsung masuk ke bayi. Makanya sebaiknya ibu tidak. Kemudian ibu yang sedang menggunakan obat TB jangka panjang, obat TBC jangka panjang. Karena ada beberapa obat, ya ada yang isoniazid, rifampicin, beberapa regimen itu ditransfer langsung ke bayi. Itu. Dan juga ibu yang menderita HIV positif dan sedang dalam terapi antiretroviral. Kalau ibu HIV positif tapi mampu memberikan ASI eksklusif, lanjutin. Tapi kalau di mixing itu nggak boleh. Jadi sebaiknya memang
Kalau ibu yang HIV positif ditanya komitmen. Jadi emang ada beberapa penyakit kondisi. Di luar dari itu nggak ada tawar-menawar. Harus bahkan ibu ya. Jadi bahkan penelitian large scale itu bilang bahkan ibu yang kurang gizi pun, ibunya yang menderita kurang gizi, ASI-nya itu kualitasnya tetap baik. Jadi ibu yang kurang gizi pun tetap bisa memberikan ASI eksklusif dan bayinya tumbuh hanya dengan ASI. Jadi itu hebatnya ASI. Emang nggak ngambil jatah ibu gitu. Jadi makin fix bahwa kita tidak punya alasan untuk tidak mendukung ibu memberikan ASI eksklusif. Dan sebaliknya, yang harus juga diingat adalah proses laktasi atau proses menyusui itu bukan baby centric, itu juga mother centric. Artinya apa? Laktasi itu juga memberi manfaat kesehatan untuk ibu. Ya, pertama, yang paling yang jelas ini ada 3. ASI eksklusif bisa menjadi kontrasepsi alami. Waktu memberikan ASI eksklusif, haidnya dapat bulan keberapa? Saya itu waktu kasih ASI, saya malah nggak haid, Dok. Saya malah nggak haid ya. Setelah anak saya 3 bulan baru haid. Ya, pasti, ya, karena namanya periode amenore. Amenorenya itu memanjang, itu namanya lactational amenorrhea method. Metode kontrasepsi, karena selama ibu tidak haid itu kan pasti tidak akan mendapatkan, tidak subur kan, tidak bisa dibuahi. Nah, paling biasanya kan minimal itu 2 bulan. Kalau dia pakai ASI bisa berlangsung lebih lama. Panjang ya. Dan kalau udah begitu ya berarti ada banyak penelitian ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif lebih rendah resiko untuk kena kanker payudara, betul, Dok. untuk kanker ovarium, Iya. ya. Kemudian ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif, stres postpartum, baby blues itu hingga 8 kali lebih rendah dibanding ibu yang tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Ya. Jadi laktasi juga baik untuk ibu. Makanya tempat kerja dan lebih tidak stres. Hormon stresnya itu lebih tidak terproduksi. Jadi itu sebabnya apalagi ibu pekerja yang menyusui disuruh ASI eksklusif. Iya, Dok. Ya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan lagi, Dok. Jadi saya ini ingat dulu itu gini loh, orang tua saya ngomong, kalau misalkan anaknya sakit gitu, yang minum obat ibunya aja gitu. Nah, ibunya aja nanti nyusuin, pada saat nyusuin tuh obatnya tuh ngalir ke anaknya. Itu mitos apa fakta, Dok? Sayangnya nggak semua dan kebanyakan obat, ya, apalagi kalau bicara antibiotik dan lain-lain itu nggak kebanyakan obat tidak ditransfer lewat ASI. Ke bayi. Jadi kalau bayinya sakit ya bayinya yang diobatin. Ya. Terus yang kedua misalnya kalau bayinya lagi butuh antibiotik, ibunya kan sehat. Kalau ibu yang pakai antibiotik nanti bakteri baik yang ada di ibu yang mati. Gitu. Sementara bakteri patogen, bakteri yang penyebab penyakit yang ada di bayi, karena kalaupun ditransfer mungkin ada tapi hanya jumlah kecil. Jadi kalau yang kondisi seperti ini disarankan ya bayinya yang diobatin, jangan ibunya. Ibunya kan nggak sakit. Berarti hoax, Dok ya? Hoax ya. Saya juga pernah dengar sih kayak gitu sih. Dulu kan udah kita, ibunya aja, iya saya kayak gitu sih. Bener ya Bu Flo ya? Iya bener. Begitu ya? Saya juga Bener. Saya dapat cerita dari ibu saya dulu gitu, ingetnya. Kalau anaknya sakit, udah minum aja ibunya. Iya, anaknya jangan, kasihan masih bayi gitu ya. Daripada dikasih ke anaknya gitu Iya. Betul. Sama ini, Dok, dulu tuh juga ada banyak yang bilang katanya kalau ibu menyusui jangan makan pedas terlalu banyak, nanti anaknya malah kepedesan juga gitu. Itu benar nggak sih, Dok? Nggak, maksudnya kayak belekan gitu Iya, ya Dok. Itu bener nggak? Iya. Itu mungkin terkait ke transfer rasa, ya, aroma. Memang ada beberapa makanan yang dibuat dari bumbu yang bumbu yang aromanya tajam. Itu ada beberapa penelitian sih memang aromanya bisa mempengaruhi rasa dan aroma ASI, tapi nggak banyak. Intinya adalah ibu menyusui tidak dianjurkan untuk melakukan maternal dietary kecuali ada alergi berat, hanya alergi berat. Misalnya kalau udah jelas-jelas ya alergi ikan selama menyusui jangan, karena alergi kan diturunkan kan. Jadi kecuali ada alergi berat. Kalau nggak ada alergi berat nggak usah, karena tidak akan mempengaruhi, apalagi mempengaruhi saat gizinya keluar sampai di ASI. Oke, gitu ya. Nah, Dok, ada nggak sebelum kita akhirin nih, Dok, acara CFT Podcast ini, dokter sampaikan dong sesuatu closing statement dokter tuh buat ibu-ibu pemberi ASI eksklusif bagi pekerja. Untuk ibu-ibu menyusui, terutama yang ada di
lebih spesifik di teman-teman kita yang ada di Angkasa Pura I ya. Kita udah tahu ASI eksklusif itu baik untuk bayi, baik untuk ibu, baik untuk bangsa. Tapi yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah contoh real bahwa memberikan ASI itu baik untuk bayi, ibu, dan untuk bangsa, tapi juga baik untuk produktivitas pekerja. Perlu contoh tuh nggak perlu jauh-jauh. Ternyata di dalam Angkasa Pura udah ada Ibu Florencia yang udah berhasil, ada Mbak Nabila yang berhasil. So just look up at your colleagues, teman-teman kalian, teman-teman semuanya yang sudah berhasil memberikan ASI eksklusif, dan belajar dari teman-teman yang tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Tanyain ke mereka, tanyain ke teman-teman, apa yang bikin Anda? Emang sebulan berapa kali sih berantem sama mertua? Tanya, apa yang bikin Anda stres? Apa yang bikin Anda gagal? And then don't do it, ya kan? Lakukan apa yang membuat Mbak Nabila dan Ibu Florence berhasil, dan belajar dari kegagalan teman-teman yang tidak berhasil memberikan ASI eksklusif. Dan balik lagi, secara filosofis, saya selalu ini kalimat favorit saya kalau bicara tentang laktasi dan menyusui. Balik lagi, untuk ke spirit utama menyusui adalah memberi makan masa depan bangsa, memberi makan khalifah, ya. Jadi lupain soal saya capek, lupain soal saya tidak mendapat dukungan, lupain soal tapi nanti kerjanya susah. Balikin lagi bahwa yang kita lakukan itu adalah bagian dari tugas malaikat. Itu kalau dokter TV ya, yang pakar ahli, pakar ASI itu selalu bilang ibu itu adalah malaikat. Kenapa? Hanya ibu yang bisa memberikan makanan eksklusif buat bayi. Itu sama seperti tugas malaikat, gitu kan? Jadi so back again, the philosophy of laktasi adalah laktasi memberi makan masa depan bangsa. Ini yang kita proteksi bersama-sama. Ya. Oke, good. Thank you dokter. Jadi sahabat AP1 itu closing statement yang disampaikan Dr. Ray. Jadi kami harapkan semua jadi teman-teman tetap semangat pemberian ASI eksklusif untuk para baby-babynya, tetap semangat. Apabila tidak tahu mungkin dok ya bisa menanyakan kepada teman-teman lainnya yang sudah berhasil seperti itu. Yang pasti jangan kendur, tetap bersemangat memberikan ASI eksklusif untuk bayi-bayinya. Sehingga sampaikan tadi dokter di awal, ini adalah sebagai penerus bangsa di masa akan datang, sebagai generasi penerus kita di bangsa Republik kita, Republik Indonesia. Seperti itu dok ya, kurang lebih dok ya. Oke, gitu dok. Ya. Thank you very much, Dr. Ray, Bu Florencia, and Mbak Nabila telah hadir di acara CFW Talk Podcast. Is a good tema yang sangat bagus sekali, menarik sekali. Ini mungkin bagi kami Angkasa Pura ini bukan terakhir ya mungkin ya, dok ya, mungkin ini adalah awal bagi kita untuk terus melakukan menggalakkan program ASI dan pemberian eksklusif untuk para ibu-ibu yang bekerja dok ya. Ya. Oke. Thank you very much. Terima Sekali kasih. lagi Dr. Ray, Bu Flo, Mbak Nabila. See you at kita nanti ketemu lagi di program-program berikutnya. Dan bagi sahabat AP1 tetap menonton CFW Talk Podcast. See you at next episode. Bye.